Salah satu cara saya supaya tidak menjadi YouTuber gagal, ini yang saya lakukan ya teman-teman. Ini praktek langsung ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di HP saya ini ada sekitar 25 channel ya. Di sini ada channel 400.000 subscriber, 700.000 subscriber, 375.000 subscriber, 69.000 subscriber, 117.000 subscriber, 139.000 subscriber, dan masih banyak lagi ya. Jadi kalau banyak punya channel seperti ini, misalnya punya channel 25 yang gagal 20, yang 5 sukses, kan kita masih tetap hitungannya adalah YouTuber sukses. Dan ini kan sebuah contoh ya, tidak mesti harus ditiru. Tetapi bayangkan sekarang ada banyak teman-teman yang membuat satu channel gagal. Nah, itu udah pasti jadi YouTuber gagal ya, karena satu channel gagal. Kalau punya banyak channel, tentunya ini kan bisa dijadikan sebagai pengalaman juga ya teman-teman. Jadi pengalaman gagal saya udah banyak sebenarnya. Terus ada 5 channel yang sukses. Nah, kita bisa dianggap sebagai YouTuber sukses. Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas penyebab 90% YouTuber gagal dan bagaimana solusinya. Jadi buat teman-teman supaya tidak gagal paham, tonton video ini sampai selesai. Halo semua, kembali lagi di channel Brian Tutorial, sahabat YouTuber pemula. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas 5 penyebab 90% YouTuber gagal. Dan tentunya kita juga akan bahas bagaimana cara mengatasinya supaya teman-teman tidak jadi YouTuber gagal. Dan tentunya saya tahu bagaimana cara mengatasinya karena dulunya saya juga pernah jadi YouTuber gagal ya. Teman-teman udah lihat tadi saya punya banyak channel, tentunya pengalaman gagal yang dulu pernah saya lakukan tentunya lebih banyak. Karena saya sering dapat komentar yang negatif ya. Katanya saya membuat konten sesat, membuat banyak channel, monet terlalu cepat, dan trik-trik sesat ya. Dan tentunya trik-trik itu sudah pernah saya coba dan saya lakukan dan berhasil di saya, digagal juga saya bagikan, berhasil juga saya bagikan. Jadi teman-teman tinggal pelajari ya. Jadi orang lebih percaya dengan tutorial yang punya satu channel atau dua channel, prakteknya dari mana? Kan cuma dari teori. Praktek sama teori itu beda. Jadi praktek dan bukti nyata itu ya pasti. Kalau teori kan belum tentu benar. Jadi disinilah saya heran ya, teman-teman itu lebih percaya sama teori. Orang yang punya satu channel, mungkin channelnya besar, menjelek-jelekkan kita, dipercaya, terus komen jelek-jelek di sini ya. Tapi yang komen itu mereka juga gagal. Padahal mereka nonton di channel sebelah, mereka nggak ada yang berhasil. Tapi di sini kan kalau yang nonton full udah tahu ya, yang berhasil sudah banyak sekali. Jadi buat teman-teman supaya tidak gagal paham, tonton videonya sampai selesai supaya nggak gagal ya. Nah langsung saja ya. Kali ini kita akan langsung bahas apa sih yang menyebabkan Anda bisa menjadi 90% dari YouTuber gagal itu. Yang pertama ya, tentunya konten ya. Nah, anggap aja ya paling gampang lah konten jelek ya. Konten jelek. Konten jelek ini udah pasti ya, buat konten asal-asalan udah pasti salah satu penyebab Anda menjadi YouTuber gagal ya. Jadi ya hindarilah, jangan buat konten jelek ya. Kalau teman-teman mungkin saya hanya sekedar sharing-sharing video aja untuk belajar. Oh nggak apa-apa kalau mau belajar, tapi kalau mau belajar kontenmu jelek pengen sukses, ya itu ya sulit intinya ya. Itulah penyebabnya 90%. Kenapa saya bilang 90%? Ya mungkin ada 10% konten jelek yang sukses gitu intinya. Jadi kita nggak bilang pasti gagal kalau konten jelek ya intinya. Nah, konten nomor 2, konten bagus bisa gagal ya. Konten bagus. Konten bagus tapi ini telat buat. Nah, ini yang paling sering ya. Yang paling sering membuat orang gagal ini kontennya bagus tapi telat buat. Nah, udah pede ya, konten saya udah bagus, saya udah tiru channel AI Kucing itu channel besarnya gajian 100 juta. Ya saya tiru, saya akan gajian 100 juta. Oh, nggak bisa. Konten kucing misalnya, AI Kucing ini salah satu ya. Udah dibuat 1 tahun lalu, Anda buat sekarang. Trennya udah mau habis ya, mungkin trennya akan naik 1 tahun lagi. Nah, tren habis ini Anda buat atau tren yang udah basi Anda buat. Ya inilah termasuk salah satu dari penyebab YouTuber gagal. Jadi buat teman-teman ketika membuat konten masih tren, buat cepat. Apa tren cepat, jangan udah nonton tutorial konten reupload AI gaji 100 juta. Nah, dilihatin channel yang udah dibuat setahun 2 tahun lalu yang trennya udah habis, udah banyak orang niru, terus baru kita buat. Ya itulah yang menyebabkan Anda jadi YouTuber gagal ya. Karena udah banyak dibuat orang, terus kita buatnya belakangan. Nah, siapa yang mau nonton Anda? Paling ditonton sekali, dapat menonton ribuan untuk short. Terus sisanya nggak ada yang nonton. Nah, penonton ribuan emang bisa monet. Sedangkan short Anda perlu 10 juta view dalam waktu 3 bulan. Tapi kalau Anda buat konten yang trennya masih baru, ya berkesempatan untuk dapat 10 juta view. Yang ketiga, apa sih yang menyebabkan Anda menjadi YouTuber gagal? Ya, nomor 3 adalah lama monet. Nah, kalau lama monet, Anda udah buat konten bagus katanya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja monet, nggak apa-apa. Yang penting konten bagus suatu saat akan meledak.
Beda teman-teman. Kalau konten yang lama monet, misalnya 4 tahun atau 2 tahun nggak monet-monet, itu view-nya kan sedikit dari awal ya. Nah setelah monet juga view-nya pasti sedikit. Gajimu 100.000 atau 10.000 per bulan. Atau ya itu udah 10.000 per bulan, 5.000 per bulan. Karena monet lama itu kan karena penontonnya sedikit. Ya setelah monet pun penghasilan segitu-gitu aja, akhirnya Anda nyerah. Nah itu yang menyebabkan Anda juga jadi YouTuber gagal. Jadi lama monet ini kan banyak yang bilang, oh nggak apa-apa lama monet, yang penting sukses. Kebanyakan sebenarnya yang monet lama inilah yang menjadi YouTuber gagal. Kalau teman-teman tidak percaya, karena saya sering mendapat komentar di sini, monet cepat pasti bakalan sepi. Kita lihat aja ya, salah satu member ini nama channelnya NGR Barbar ya. Ini monet dalam waktu nggak nyampe sebulan teman-teman. Ini anaknya kelas 2 SMA. Teman-teman bisa lihat NGR Barbar ini reupload tapi diedit, view-nya meledak. Channelnya udah tembus mungkin sekarang 1,5 juta subscriber ya, tapi sekarang emang konten reupload agak berbeda. Udah dihapus beberapa videonya karena videonya melanggar ya. Tapi dia pernah gajian 80 juta, monet cepat bisa gajian 80 juta. Atau ini lagi ya. Oh ini ya. Teman-teman ini anaknya dibuatin konten, umurnya baru 12 tahun. 2 minggu udah monet ya. Tapi gaji pertamanya tembus berapa? 2 minggu monet. Nah, ini channelnya Smiling Eagle udah tahu ya. Ini chat langsung soalnya nih. Di Belian Tutorial itu chatnya asli semua ya. Jadi, nah ini ya. Juni buat channel, Juli udah gajian $5.300, sekitar 80 juta. Agustus ini belum full ya. Jadi tanggal 25 udah masuk 21.000. Tanggal 25 anggaplah $22.000 ya. Kalau full sampai tanggal Agustus waktu itu gajinya 400 juta. Jadi monet cepat juga penghasilannya bisa tinggi ya. Siapa bilang monet cepat nanti setelah monet mau ngapain? Monet cepat justru lebih cepat menghasilkan. Kalau meledak pun bisa lebih cepat. Kita buat konten yang ngikutin tren dan main cepat ya. Kayak ini kan ngeremik konten yang lagi tren. Intinya main shot itu rumusnya adalah ngikutin tren dan main cepat. Kalau Anda buatnya belakangan, tren udah lewat, ya itu yang menyebabkan Anda bisa jadi YouTuber gagal. Ya, yang keempat. Nah, tapi sebelum lanjut buat teman-teman bagaimana caranya supaya bisa chat atau konsultasi seperti ini ya. Ini channelnya beneran, ini dikasih linknya ya. Karena saya dibilang sering buat udah hampir 2,5 juta subscriber. Ini beneran nih buat channelnya baru bulan Juni. Julinya udah Juni ya. Juli udah gajian 75 juta, Agustus gajian 400 juta. Bayangkan ya monet cepat tapi penghasilannya gede. Nah, buat teman-teman ya yang pengen konsultasi atau chat seperti ini, teman-teman bisa gabung jadi member ya. Caranya tentunya seperti ini ya. Caranya teman-teman tinggal pencet channel Belian Tutorial. Kalau ingin chat seperti itu ya untuk konsultasi, teman-teman bisa gabung jadi member. Tinggal pencet tombol gabung. Nah setelah itu bayar melalui 29.000, teman-teman udah pencet tombol gabung seperti ini ya. Ini bukan saya. Intinya seperti ini. Teman-teman bisa gabung, setelah gabung bisa chat atau konsultasi seperti itu. Atau buat teman-teman yang ingin praktis bisa jadi member VIP. Kalau member VIP kayak tadi itu, kayak Pak Daniel itu, ada grupnya ya, ada grup khusus member VIP ya seperti ini ya. Member VIP 2 nih sering banyak monet ya. Nih banyak di grupnya seperti ini. Jadi ada grupnya, jadi bisa konsultasi atau sesama teman di grup saling berbagi pengalaman gagal, pengalaman berhasil bisa dapat dari sini. Saya juga sering dapatin ide-ide konten dari grup ya. Kalau mereka yang berhasil ya saya jadikan konten. Intinya kalau jadi member itu akan di-share juga di tab komunitas ya teman-teman, biar gampang seperti ini aja. Jadi di-share di tab komunitas secara langsung berupa video. Tapi untuk member itu share-nya bergiliran. Atau buat teman-teman ya yang memberikan super thank di video terbaru misalnya seperti ini. Ya, berapa aja itu akan di-share langsung di tab komunitas secara langsung untuk yang memberikan super thank ya. Kalau member itu bergilir karena member poinnya di konsultasi. Nah, sekarang kita lanjut ya. Yang keempat, kenapa YouTuber 90% YouTuber pemula bisa gagal? Yang keempat jawabannya ya tentunya kita kan sebagai konten kreator, kita harus kreatif ya. Jadi ini tidak kreatif. Ya sama seperti tadi ya, tidak kreatif ya. Jadi apa disuruh orang buat channelnya, buat aja channel bagus, suatu saat kamu pasti sukses, suatu saat. Tapi faktanya 5 tahun nggak monet-monet, ada banyak ya, banyak sekali. Jadi tutorial tuh banyak seperti itu dari dulu ya, tutorial dari dulu itu tutorial YouTube teman-teman, mungkin dari 10 tahun lalu, buat konten bagus, Anda akan sukses konten bagus. Habis itu konten tutorial seperti itu kan tenggelam ya, karena penontonnya nggak ada yang monet ya. Kalau di sini kan penontonnya banyak monet pasti terus. Ada tutorial baru terus membahas, saya disenggol monet cepat buat apa, disenggol sesat,
intinya. Nah, udah, mereka nanti penontonnya nggak ada yang monet, gagal semua, ditinggalin, ada tutorial baru seperti itu. Tapi tutorial yang di Brilliant Tutorial kan konsisten ya. Jadi beneran konsisten ya, teman-teman bisa lihat di sini, penghasilan pun bisa konsisten. Bisa jelasin ya, karena tutorial lain tuh beda. Habis penghasilan selama 4 bulan bisa gajinya gede, bisa turun. Ini view saya stabil, penghasilan juga stabil. Beneran ini penghasilan beneran. Ini saya pamerin aja dah. Bayangin ya kalau punya banyak channel ya, satu channelnya penghasilan udah 26 ya, bulan Januari tembus 26 ya. Itu dari satu channel aja di Brilliant Tutorial, ini jelas Brilliant Tutorial. Intinya ya tutorialnya saya stabil. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang monet tentunya. Yang kelima ya, penyebab YouTuber gagal yang kelima adalah mereka percaya cara alami. Nah ini ya teman-teman, yang paling banyak menyebabkan YouTuber gagal ya tentu cara alami. Udah tidak kreatif pakai cara alami. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Ini faktanya ya. Kita lihat di sini YouTube Kreator Indonesia. Nah di sini adalah tutorial yang benar yang dari YouTube sumbernya. Teman-teman bisa lihat video tertingginya populer tembus 18 juta orang. Nah setelah nonton video dari sini atau nonton tutorial lain yang bilang cara alami buat video yang bagus, cara alami nanti akan meledak. Ini pion teman-teman bisa lihat 18 juta orang. Jadi ada 18 juta orang YouTuber, tentunya penonton dari YouTube Kreator Indonesia adalah YouTuber. 18 juta orang yang nonton, apakah yang sukses ada 1 juta orang? Tentu tidak. Apakah ada yang sukses dari 100.000 orang? Tentunya tidak. Apa yang sukses dari cara alami ada 10.000 orang? Tentunya tidak. YouTuber sukses di Indonesia diperkirakan ada 2.000 orang yang gajinya di atas 10 juta ya. Jadi ya beliau udah memenuhi syarat di satu channel aja ya. Intinya hanya 2.000 ya, dari 2.000-an lah orang yang gajinya di atas 10 juta. Jadi dari 18 juta penonton yang nonton memakai cara alami ini hanya 2.000 yang sukses. Itu pun dari beberapa yang sukses dari artis teman-teman, dari public figure. Yang lainnya ya bisa anggaplah hitung ribuan. Jadi dari 18 juta orang yang memakai cara alami ini, ya cuman yang sukses 0,0001%. Jadi banyak yang justru yang memakai cara alami lah yang lebih banyak gagal. Dari 18 juta orang ini kita anggap 18 juta lah penonton tertingginya dari penonton ini. 18 juta orang jadi YouTuber, anggap 1 juta orang sering suka sub, 17 juta ini anggap yang suka nonton alami, karena dari sini ada yang mungkin ratusan ribu orang pakai oplos video ya. Tapi faktanya YouTuber sukses cuma 2.000-an orang. Yang monet mungkin ada puluhan ribu sampai ratusan ribu orang ya teman-teman, tapi kan mereka nggak sukses. Dan poinnya teman-teman harus ingat ya, jadi YouTuber itu harus kreatif. Kalau ada cara cerdas ya tiru. Jangan sampai cukup konten bagus pakai cara alami akan sukses. Buktinya ada 18 juta orang udah memakai cara alami, apakah mereka sukses? Tentunya tidak ya. Teman-teman bisa ingat ya, petani aja sekarang udah pakai pupuk kimia ataupun pakai pestisida supaya hasil panennya jadi. Kalau petani sekarang pakai cara alami aja, nggak kasih pupuk, nggak pakai pestisida, ya mereka akan jadi petani gagal. Ya walaupun petani sekarang katanya petani pakai pakai cara yang tidak memakai pestisida kimia, tapi mereka kan pakai pestisida herbal. Nah itu tetap namanya memakai strategi. Ya, jadi buat teman-teman ini seperti ini saja informasinya supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Ternyata ada puluhan juta YouTuber gagal yang memakai cara alami, itu adalah sebuah fakta. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.